Kita akan mulai, teman-teman. Terima Ya. kasih untuk Paulus Eko yang boleh join di tengah-tengah kita di acara ngopi kita, ngobrolin perkara iman, dan kita akan segera mulai pembahasan tentang memahami feminisme. Dan sebelum kita mulai, kita akan doa dulu ya. Kita akan berdoa. Ya, boleh. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk sore ini ketika Tuhan boleh kumpulkan setiap kami, dan biarlah di dalam pemahaman dan pengetahuan yang akan kami simak menjadi sebuah wawasan yang lebih luas di dalam pemikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk Paulus Eko yang akan menyampaikan materi pada sore ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekitar 20 menit ya. Dari itu nanti kita akan diskusi. Boleh. Saya akan share ya. Ya. Ini ya, bukan. Ini dia. Mana sih? Tunggu. Oh ya, betul. Oke. Ya. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya dari Koroni dan teman-teman yang mengizinkan saya untuk share tentang pengantar dasar feminisme. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu feminisme, saya harus bilang dulu bahwa apa yang akan saya sampaikan pada sore ini itu hanya tingkat dasar. Kalau dibuat mata kuliah S1 itu hanya baru pertemuan pertama ketika setelah membahas kontrak perkuliahan atau silabus. Jadi ini sangat dasar, tapi sangat prinsip. Boleh slide pertama, Pak? Ya, ketika berbicara tentang feminisme, kita harus sama-sama ketahui dulu bahwa feminisme itu bukan sebagai metode, melainkan ideologi, perspektif, atau paradigma. Jadi seringkali kalau orang bilang, oh metode feminisme ya, sebenarnya ya boleh juga metode feminisme. Itu berarti sudah paham dulu tentang ideologi feminisme, lalu dikemas dalam metode feminisme. Salah satunya adalah bentuk storytelling, atau tarian, atau creative art. Nah, itu metode feminismenya. Tapi kalau bicara tentang feminisme, itu sebenarnya berbicara tentang ideologinya, bicara tentang perspektif, bicara tentang paradigma. Kalau ideologi berarti bicara tentang nilai yang dipegang seseorang. Kalau bicara tentang perspektif, berarti bicara tentang sudut pandang, bagaimana melihat kasus atau sesuatu dari perspektif feminis. Kalau bicara tentang paradigma, berarti tataran berpikir. Nah, feminisme itu membahas seperti ini, bicara tentang ideologi, perspektif, atau paradigma. Nah, lalu apa sih wilayah kerja feminisme ini? Wilayah kerja feminisme itu sangat luas, dan dia sudah masuk dalam berbagai bidang. Di teologi juga ada, istilahnya teologi feminisme, tapi saya tidak membahasnya hari ini. Nah, secara umum, feminisme itu sebagai sebuah ideologi, isme kan ideologi, itu berbicara tentang pembongkaran ketidakadilan gender. Nah, apa itu ketidakadilan gender? Nah, sebelum kita lihat ini, kita harus membedakan dulu di slide berikutnya. Nah, seks dan gender seringkali dianggap sama, padahal ini bukan. Seks itu berkaitan dengan peran reproduksi yang tidak bisa ditukar. Contohnya, kalau boleh bilang, yang melahirkan itu laki-laki atau perempuan? Yang melahirkan perempuan. Nah, itu bicara tentang peran reproduksi. Lalu yang menyusui laki-laki atau perempuan? Perempuan, karena berbicara tentang peran reproduksi. Yang memproduksi sperma, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Itu bicara tentang peran reproduksi. Nah, kalau bekerja tentang hal itu, berarti itu bicara tentang seks. Nah, lalu gender itu apa? Gender itu boleh dikatakan peran sosial. Kalau dikatakan peran sosial, berarti dia bentukan dari kebudayaan.
bentukan dari nilai dalam masyarakat. Nah, contohnya, yang menyapu itu laki-laki atau perempuan? Yang menyapu. Sering orang bilang perempuan. Tidak, menyapu itu ya bisa dilakukan laki-laki, bisa dilakukan perempuan. Lalu yang mencari nafkah itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Ya, bisa dilakukan keduanya, asal dengan pembicaraan yang serius. Nah, lalu yang boleh menjadi direktur, laki-laki atau perempuan? Bisa keduanya, kalau bisa sama-sama memenuhi kualifikasi standar profesional direktur. Yang boleh menjadi pendeta siapa? Laki-laki atau perempuan? Keduanya. Karena kalau laki-laki dan perempuan sama-sama telah memenuhi standar kualifikasi menjadi seorang pendeta dan direktur tadi. Nah, karena gender itu adalah bentukan masyarakat dan berkaitan dengan peran sosial, maka itu bisa berubah. Saya berikan contoh di sini. Contohnya, peran istri sebagai ibu rumah tangga bisa berubah menjadi pekerja atau pencari nafkah. Kalau misalnya laki-laki tidak bisa mencari nafkah karena eh, sakit atau karena di PHK atau dan seterusnya. Jadi ini bisa berubah. Nah, kalau bisa berubah seperti ini namanya gender, bukan seks. Nah, dua kata kunci ini menjadi suatu hal yang penting untuk diketahui dalam studi feminisme. Karena seks dan gender merupakan suatu hal yang berbeda. Lalu kita sering mendengar tentang ketidakadilan gender. Di mana letaknya? Ini berbicara tentang peran sosial dalam masyarakat. Artinya, misalnya seorang perempuan disuruh bekerja, tapi dia juga mendapatkan beban yang lain. Misalnya untuk menguras rumah tangga, mendidik anak, tapi suaminya tidak melakukan hal itu. Maka itu dikatakan double burden atau beban ganda. Itu salah satu bentuk dari ketidakadilan gender. Tapi bisa juga dikatakan seperti ini, kalau misalnya laki-lakinya juga suruh bersih-bersih, tapi dia juga suruh cari uang, lalu istrinya pergi-pergi belanja-belanja nggak jelas kemana-mana, itu juga merupakan bentuk dari beban ganda juga. Jadi keadilan gender itu artinya adanya benar-benar adil. Semua dikerjakan secara bersama, dibicarakan bersama, dan dilakukan bersama. Dalam membahas tentang studi feminisme, ada berbagai gelombang yang perlu kita ketahui. Boleh slide berikutnya, Pak Roni? Nah, gelombang pertama itu berlangsung dari abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Dan memang dalam gelombang pertama ini belum jelas bentuknya seperti apa. Tapi sekurangnya kita bisa menangkap garis besar bahwa gelombang ini menyuarakan gerakan yang dirintis kaum perempuan melawan penindasan budaya patriarki. Budaya patriarki itu ya tentang ketidakadilan gender tadi, dalam bentuk subordinasi perempuan di bawah laki-laki. Biasanya ini digambarkan dengan relasi tuan dan budak. Maklum, dalam abad sekitar itu, pengaruh filsafat sosial, khususnya Marx dan teman-temannya, itu sangat mempengaruhi bagaimana konstruksi pemikiran masyarakat pada saat itu. Sehingga gelombang pertama dihasilkan dalam bentuk demikian. Tapi bentuknya apa? Belum ada bentuk yang jelas. Nanti kita bisa lihat bentuk jelasnya di gelombang ketiga. Sebelum kita belajar tentang gelombang ketiga, kita perhatikan dulu gelombang kedua. Slide berikutnya, Pak. Gelombang kedua itu berlangsung dari tahun 1960 sampai 1980. Gelombang ini memang sangat pendek ketimbang gelombang pertama. Karena gelombang kedua ini bergerak tentang melawan ketidakadilan gender yang dialami perempuan di bidang hukum, budaya, dan etik. Maka kalau kita lihat dalam studi hukum ada istilah muncul
feminist legal theory, atau teori hukum feminis. Itu membahas tentang bagaimana perundang-undangan dan putusan keadilan dilihat apakah itu memegang nilai gender, adil gender, atau jangan-jangan perempuan menjadi posisi yang di bawah sehingga dia tidak mendapatkan nilai keadilan hukum. Nah, dalam budaya ini juga kita lihat dalam teori budaya. Budaya apapun dalam kacamata Amerika ini muncul adanya perempuan kulit putih, kulit hitam, masyarakat kulit putih, kulit hitam. Lalu dalam budaya di Indonesia pun juga muncul tentang bagaimana suara-suara bahwa perempuan harus dibeli misalnya dengan mahar atau dalam bentuk apapun. Nah, itu muncul pemahaman tentang keadilan gender ini lalu diperjuangkan oleh teman-teman feminisme gelombang kedua. Tidak hanya itu, feminisme gelombang kedua juga berbicara tentang politik, di mana ini menunjukkan tentang bagaimana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan penting di pemerintahan. Contohnya, tentang kuantitas perempuan dalam elektoral, dalam duduk di pejabat teras, jabat publik. Bagaimana perempuan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemimpin, dalam peranan publik juga muncul didiskusikan di gelombang kedua. Nah, sekarang kita lihat di gelombang ketiga yang jadi ini. Boleh slide berikutnya, Pak? Di gelombang ketiga, kita bisa katakan sebagai bentuk kelanjutan atau tanggapan dari berbagai kegagalan dari perjuangan dalam gelombang kedua. Kalau gelombang kedua tadi sudah memegang nilai-nilai itu, tapi dipandang ketika ditagihkan, apa bentuk konkretnya, apa bentuk nyatanya sehingga ini muncul. Nah, itu belum mulai ditunjukkan dengan jelas. Baru, arahnya di bidang hukum, arahnya di bidang kebudayaan, arahnya di bidang politik. Tapi di gelombang ketiga ini mulai terlihat jelas. Mana bentuk jelasnya? Lalu reaksi muncul apa dari berbagai inisiatif dan gerakan yang muncul di gelombang kedua tadi. Lalu mereka mulai mengkodifikasi, memberi nama. Nah, oleh karenanya, kita melihat di gelombang ketiga ini ada satu istilah penting yang mulai diperkenalkan, yaitu gender mainstreaming, pengarus utamaan gender. Bagaimana diskusi tentang feminisme mulai masuk ke dalam berbagai lini, berbagai bidang, dalam bentuk pengarus utamaan gender. Kita mungkin akan sering mendengar istilah itu di sekarang, tapi tidak muncul di gelombang kedua. Karena pengarus utama gender itu apa? Pengarus utama gender itu merupakan sebuah strategi, bukan metode, bukan ideologi, tapi bentuk strategi atau pendekatan ketika memperjuangkan keadilan gender melalui pengarus utamaan gender. Nah, gelombang ketiga ini selain ada metode yang khas mulai muncul tentang pengarus utamaan gender, mulai muncul berbagai tafsiran pasca strukturalis. Itu berbicara tentang para perempuan dan perjuang feminisme mulai melihat adanya struktur yang menindas ternyata. Tidak hanya budaya, tapi struktur dalam masyarakat, struktur dalam hukum, dalam kebudayaan, dalam politik yang mulai menindas. Maka mereka menawarkan pendekatan tafsiran pasca strukturalis. Dia belajar dari para pemikir filsafat pasca strukturalis. Dari pemahaman ini, maka adanya upaya dekonstruksi makna dan posisi struktur, maka mulai diperluas dalam studi feminisme. Mereka mulai masuk tentang konsep perempuan dan seksualitas yang menekankan kemajemukan pengalaman perempuan dan orientasi seksual. Artinya, perempuan di Indonesia ketika berbicara akan berbeda dengan perempuan di Amerika, perempuan di Eropa,
dan perempuan di tempat yang lain. Karena mereka berhadapan dengan struktur yang berbeda, berhadapan dengan kebudayaan yang berbeda. Dan inilah yang akan dibangun dari gelombang ketiga. Dan juga mereka mulai menyadari bahwa ternyata isu perempuan dan perjuangan feminisme ini tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang lain tadi, tapi mulai muncul adanya kesetaraan dan juga keadilan orientasi seksual. Mereka mulai mempertimbangkan tentang bentukan-bentukan struktur seksualitas yang ada dalam masyarakat. Ini yang menjadi tekanan penting dalam pembahasan ini. Maka muncullah berbagai diskusi tentang LGBT yang mulai diperjuangkan juga dalam gerakan atau studi feminisme. Saya kira itu dulu, nanti boleh kita diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita menarik ya, maksudnya kita bahas tentang feminis, tetapi 4 laki-laki nih hari ini. Iya, ada perempuan. Cuman yang membuat saya tertarik adalah kenapa Paulus, yang mendasari pertanyaan awal ya, kenapa Paulus tanda kutip itu menyukai gerakan ini. Padahal kan secara itu kamu laki-laki, maksudnya gitu. Itu saya perlu tanya awal dulu. Nanti teman-teman baru tanya lanjut ya. Oke. Nah, ada satu hal penting yang tadi belum saya sebutkan. Seringkali feminisme itu berbicara tentang perempuan atau milik perempuan. Tapi feminisme ini ada istilah khusus yang diterbitkan dalam studi feminisme, yaitu feminisme laki-laki. Artinya laki-laki turut menyuarakan keberadaan ketidakadilan gender, baik itu yang dialami oleh perempuan maupun laki-laki. Tapi seringkali karena feminis laki-laki itu diangkat, lalu ada gerakan tandingannya, namanya maskulinisme, memperjuangkan kebapaan, memperjuangkan gerakan laki-laki yang melawan gerakan feminisme. Seperti itu sih. Kalau ketertarikan saya untuk studi feminisme, sebenarnya ini berawal dari ketertarikan saya belajar tentang pemikiran pembebasan. Kalau di teologi ada istilah teologi pembebasan, tapi dalam filsafat ada istilah bagian pembebasan dalam rumpun filsafat sosial. Nah, dalam gerakan pembebasan atau teologi pembebasan, itu menekankan tentang adanya gerakan atau pemikiran ideologi untuk membebaskan siapapun yang tertindas. Nah, salah satu konstruksi atau turunan dari teologi pembebasan atau studi pembebasan adalah feminisme bila dalam studi filsafat sosial. Tapi dalam teologi, turunan dari teologi pembebasan adalah teologi feminis. Ada juga teologi disabilitas, ada juga teologi gender, ada juga dalam teologi multikulturalisme. Itu semuanya berada dalam payung teologi pembebasan. Jadi kalau dikatakan tertarik dengan studi feminisme aja, saya katakan tidak. Karena saya belajar induknya dulu tentang studi pembebasan atau teologi pembebasan. Gitu sih, Pak. Oke, terima kasih. Jadi memang konsepnya adalah memang teologi pembebasan itu, tapi salah satunya ya feminisme ini kan. Betul. Silakan teman-teman, B atau Mel, ada yang mau merespon atau mau discuss? Bapak B dulu lah. Oke. Sedang mencoba mencerna. Iya, terima kasih Mas Paulus untuk penjelasannya tentang feminisme dan apa tadi sejarah tentang gelombang-gelombangnya gitu. Kalau saya sih memang belajar feminis karena memang menekuni bidang spiritualitas. Jadi kalau tadi dibilang sama Mas Paulus itu teologi pembebasan, kemudian ada turunannya tentang teologi feminis. Lalu saya juga mungkin lebih turunan lagi, jadi spiritualitas termasuk pembebasan dan juga tentang keadilan gender termasuk feminis. Jadi saya memang tidak belajar sampai secara umum, secara global tentang gelombang-gelombangnya itu, tetapi memang menarik.
Jadi secara posisi sebenarnya saya sendiri tidak terlalu punya keberatan yang khusus untuk feminisme gitu. Saya justru jadi pengen tahu nih tanggapan para gembala bagaimana menyikapi feminis di dalam gereja kan gitu. Yang menarik adalah sekarang ternyata feminis itu juga mulai menyentuh ranah-ranah seperti kerusakan alam, jadi ada ekofeminis, dan itu yang mungkin nanti bisa kalau mau boleh minta tolong juga kalau di. Cuma mungkin apakah kalau menurut Mas Paulus di dalam perkembangan gerakan feminis di Indonesia gitu ya, kira-kira saya nggak tahu ini apakah memang ada penelitian gitu ya. Kalau tadi kan secara gelombang, secara umum. Kalau di Indonesia kira-kira apakah ada juga penelitian seperti gelombang, sudah terjadi berapa kali gelombang, atau sudah seperti perkembangan seperti apa kira-kira gambaran umum kalau di Indonesia mengenai feminis? Ya. Terima kasih Pak Michael. Nah, tadi Pak Michael menjelaskan tentang adanya spiritualitas. Nah, dalam studi feminisme, khususnya dalam teologi feminisme, ada muncul istilah spiritualitas feminisme. Memang itu tidak saya bahas tadi di pengantar, karena saya bilang ini pemikiran dasar, karena turunannya ada banyak sekali. Spiritualitas feminisme itu berbicara tentang bagaimana pengangkatan nilai-nilai spiritualitas yang menekankan keadilan gender. Dan itu salah satunya ditampilkan dengan dalam pemikiran Katolik tentang adanya santa-santa dan peranannya. Lalu bagaimana membangun metode-metode spiritualitas yang adil gender. Contohnya, menggunakan narasi atau melibatkan pengalaman perempuan untuk mengkonstruksi pemikiran atau nilai spiritualitasnya. Lalu menekankan juga tentang bagaimana berkhotbah yang adil gender. Seringkali khotbah hanya membentuk iman dalam sudut laki-laki, tapi juga ada unsur perempuan dan memperhatikan ke teman-teman yang marginal. Itu juga bagian dari spiritualitas feminisme. Betul, dalam turunan studi feminisme dan juga teologi feminisme ada istilah ekofeminisme. Ekofeminisme memperjuangkan bahwa pengalaman perempuan tidak hanya bekerja tentang dirinya, tapi juga melibatkan alam. Kita mungkin sering mengenal nama Mama Aleta. Bagaimana Mama Aleta berjuang untuk melindungi alam yang ada di sekitarnya, untuk tidak diambil oleh para pengusaha, untuk dijadikan komoditas ekonomi. Tapi perempuan juga terlibat dalam menjaga alam. Apa dasar pemikiran mereka? Karena mereka berpikir bahwa alam ini merupakan rahim yang menghasilkan kehidupan. Itu yang menjadi tekanan penting dalam membahas ekofeminisme. Jadi alam merupakan rahim, merupakan sumber dari kehidupan. Sama seperti rahim dalam perempuan yang menghasilkan kehidupan baru. Itu yang menjadi tekanan dalam ekofeminisme. Saya rasa begitu sih, Pak. Terima kasih, Pak Paulus. Ya, sama-sama Pak Michael. Kalau dalam posisi saya untuk dukung feminis atau tidak dukung feminis, kayaknya kalau kita ini ada dalam zona so-so. Jadi kalau dibilang pendukung feminis, enggak juga, dibilang pendukung maskulin, enggak juga. Tapi maksudnya kita ini sebenarnya ada di arus tengah ya, dalam konteks kita sebagai, ya saya secara pribadi, saya nggak tahu nanti teman-teman. Tapi bagi saya gerakan feminis itu sebenarnya sudah sudah mulai tercetuskan di dalam perjalanan kitab suci kita sebenarnya. Ketika ketika masa hakim-hakim, ada masa di mana laki-laki itu tidak berani mengambil satu gerakan untuk membebaskan Israel, maka muncul yang namanya Deborah. Nah, muncul yang namanya Deborah memberikan sebuah warna baru di dalam proses perjalanan Israel.
ya yang saya pikir bahwa di dalam kekristenan sebenarnya untuk feminis itu bukan sesuatu yang tabu menurut saya ya, menurut penafsiran saya. Kenapa? Karena di dalam Alkitab itu banyak sekali dimunculkan orang-orang yang luar biasa dan bisa memberikan dampak di dalam konteks Alkitab. Contohnya saja tadi Deborah, Ruth. Ruth itu bahkan Ruth itu dari maksudnya dari keturunannya itu justru lahir Yesus Kristus. Kalau kita runut, artinya bahwa Tuhan juga tidak anti sebenarnya dengan feminisme. Tuhan tidak anti dengan gerakan-gerakan seperti ini ya. Terus di dalam perjalanan gereja, perempuan itu diberikan porsi yang pas menurut saya ketika Paulus mengatakan rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain. Itu kan tidak hanya bicara dalam konteks laki-laki dengan laki-laki, tapi dia itu juga bicara dalam konteks bergereja, yang notabene bergereja itu adalah laki-laki dan perempuan. Dan kesetaraan gender itu sebenarnya sudah, kalau kita lihat sejarah kekristenan, sudah terbangun sebenarnya. Nah, mungkin saya nggak tahu dari mana sih muncul gerakan patriarkal dan laki-laki yang dominan dan perempuan yang inferior gitu, itu saya nggak tahu munculnya dari mana. Mungkin yang dari, kalau tadi Bro Paulus menjelaskan tentang sejarah munculnya feminisme, ya mungkin muncul waktu itu, lalu kemudian timbullah gerakan ini. Padahal sebelumnya, sudah jauh sebelumnya, gerakan perempuan itu sudah betul-betul masuk di dalam lingkungan gereja. Jadi kalau bagi saya tidak dalam posisi untuk menyerang atau tidak menyerang, tapi realitasnya ya begitu di dalam perjalanan sejarah Alkitab kita dan perjalanan sejarah gereja. Bahkan kalau kemarin tuh saya sempat ngobrol dengan teman-teman di grup yang kita hanyalah virus ini. Saya sangat tertarik sekali justru dengan seorang yang bernama Katarina Skuzin. Dia memakai Skuzin karena dia kan salah satu penganut feminis. Di belakang namanya itu kan Skuz sebenarnya, tapi karena dia seorang feminis, dia tambahin in-nya, karena itu adalah metodenya. Tapi justru yang dia lakukan, bagi saya sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena gereja pada waktu itu tidak melakukan secara holistik pelayanan kepada mereka yang Anabaptis, tapi Katarina Skuzin di dalam pemahamannya sebagai dia seorang feminis yang mengenal Yesus, justru dia punya pemikiran yang luar biasa, bahwa dia mengatakan begini, bahwa siapapun yang percaya kepada Yesus, mereka adalah orang yang kita cintai, mereka adalah orang yang kita kasihi. Nah, maksudnya gerakan-gerakan yang dimunculkan oleh teman-teman feminis itu adalah sesuatu yang baik ya. Kenapa kita nggak terima? Bagi saya seperti itu sih, Bro. Jadi, terima kasih banget loh diberikan pencerahan tentang sejarahnya. Saya nggak pernah tahu sejarahnya sebenarnya. Ya, terima kasih Pak Melki. Pak Melki menunjukkan ada banyak kategori penting berikutnya yang bisa kita bahas. Yang pertama, adanya beberapa tokoh-tokoh perempuan dalam Alkitab yang mulai kita bahas. Tadi disebut ada Deborah, Ruth, ada Priska dalam Perjanjian Baru yang juga berperan, Tabita, Magdalena. Nah, itu semua dibahas tentang topik perempuan dan Alkitab atau tafsir feminisme terhadap Alkitab. Ada 3 tokoh kunci ketika membahas hal ini. Elizabeth Susel Fiorenza, Letty Russell, lalu satunya lagi Elizabeth Candon Stanton, yang banyak membicarakan tentang bagaimana tafsir Alkitab dari perspektif feminisme. Lalu berikutnya mulai muncul ketika seringkali dilihat menafsir teks dari perspektif feminisme. Lalu berbagai tokoh mulai mengembangkan. Ya, itu memang benar. Nah, tapi kenapa kok tidak diterima? Nah, lagi-lagi kita harus perlu tahu atau sadar bahwa dalam penafsiran Alkitab itu ada sesuatu hal yang bermain. Apa yang bermain? Yaitu prapaham atau paradigma yang dimiliki seseorang ketika membaca teks. Karena bagaimanapun, ketika menafsir teks tidak berbicara sendiri. Ada peran pembaca di situ, ada peran penafsir,
ada paradigma penafsir. Maka ketika kita melihat satu teks Alkitab, satu teks atau satu ayat atau satu perikop Alkitab, itu ketika dibaca 3 orang yang memiliki paradigma atau pemahaman yang berbeda, maka hasil tafsirannya juga akan berbeda. Dan itu menunjukkan bentuk-bentuk budaya patriarki yang dihasilkan karena perbedaannya. Lalu dari mana sih sebenarnya tentang budaya patriarki itu muncul? Pemikiran ini mulai muncul ketika pemikiran sosialisme mulai dibangun. Adanya relasi antara tuan dan budak. Lalu adanya juga kepemilikan. Dan disitulah menganggap bahwa, oh, ada wilayah yang dikerjakan laki-laki, ada wilayah yang dikerjakan perempuan. Tapi sayangnya ketika pembagian itu bukan berdasarkan pembagian seks, tapi berdasarkan pembagian gender. Maka ini yang perlu kita kritisi dan muncullah bangunan tentang gerakan feminisme yang membongkar ketidakadilan gender tadi. Kita mungkin bisa bertanya dalam gereja, mengapa gereja tertentu sulit sekali untuk menafsirkan perempuan sebagai pendeta atau sebagai pelayan. Nah, padahal perempuan tertentu memiliki kemampuan yang melebihi laki-laki, tapi hanya karena di situ ada laki-laki, maka yang ditafsirkan terlebih dahulu laki-laki, tapi bukan perempuan. Bukankah ini bentuk ketidakadilan gender dalam gereja? Apakah yang dilihat hanya bentuknya, seks saja, tapi tidak melihat lebih jauh ke dalam tentang bagaimana peran individu itu? Ada pemahaman holistik yang kita bisa pegang, yaitu laki-laki dan perempuan adalah sama-sama di mata Tuhan. Dan ini bentuk dari pemikiran Imago Dei yang ada dalam kitab Kejadian. Tapi para maskulin akan menentang ini. Loh, kan yang diciptakan itu laki-laki, bukan perempuan. Ya, memang benar laki-laki diciptakan. Lalu perempuan diambil dari tulang rusuk Adam. Tapi dilihat di situ, teks itu menunjukkan tentang memberikan penolong yang sepadan. Artinya bukan pelengkap, tapi benar-benar penolong yang sepadan, sama rata, sama rasa, sama-sama memperwujudkan tentang keadilan dan nilai-nilai kerajaan Allah. Itu artinya laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki potensi atau memiliki ruang untuk melakukan pelayanan dalam gereja. Tentu ini tidak mudah diwujudkan. Laki-laki yang berperan, kenapa sulit diwujudkan? Ya, prapaham tadi yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam lingkup itu. Saya rasa seperti itu sih, Pak. Nah, kira-kira kalau dalam konteks ini kan kita, ya, tadi kan ada yang namanya maskulinisme dan feminisme. Lalu kemudian kan kita coba bicara tentang bagaimana menyeimbangkan hal ini di dalam konteks kita bersosial, konteks kita bergereja. Apakah kira-kira bisa dimunculkan nggak ya, bro, tentang semua gerakan tengah gitu yang tidak mendiskreditkan laki-laki dan tidak mendiskreditkan perempuan? Karena menarik tadi yang bro bilang itu bahwa perempuan itu sebenarnya diberikan sebagai penolong. Yang dalam konteks maskulin mengatakan bahwa kan laki-laki yang diciptakan duluan, lalu kemudian baru perempuan. Harusnya dalam konteks ini, ya kita nggak bicara lagi siapa yang duluan dan siapa yang terakhir, tapi bagaimana kita mengambil jalan tengahnya supaya peran ini tidak semakin merajalela gitu. Karena kalau mau ngotot-ngototan kayak begini, kalau laki-laki mengatakan kami yang diciptakan paling duluan, perempuan akan ngomong begini, kan lu yang pertama kali bawa dosa dalam dunia, karena lu yang dapat pesan. Lu nggak sampai ke gue, berarti yang berdosa siapa? Ya lu. Jadi kira-kira ada nggak sih, bro, untuk menengahi perdebatan seperti ini, khususnya ketika peran ini, ya kita dalam konteks sosial sajalah. Peran laki-laki begitu diagungkan, sedangkan peran perempuan semakin ditekan. Nah, semakin ditekan, dia akan memberontak. Maka menurut saya feminisme ini ketika dia muncul, ya bisa dalam tanda petik ya pemberontakan karena semakin ditekan. Ya, terima kasih Pak Melki. Sebenarnya
ketika membahas ini, ketika membahas feminisme ini ada nilai yang bisa kita jadikan pegangan, prinsip, yaitu keadilan gender. Artinya keadilan bagi semua. Nah, selama itu diperjuangkan, maka itu menjadi sesuatu hal yang jalan tengah atau sesuatu hal yang bisa diterima banyak orang. Justice for all, keadilan bagi semua. Kalau kita dalam gerakan feminisme hanya fokus pada memperjuangkan perempuan, menjadi tinggi karena posisinya perempuan di bawah, lalu dibuat naik setinggi-tingginya, laki-laki menjadi turun, itu juga tidak keadilan gender. Tapi ini berada dalam posisi adil. Nah, saya sengaja tidak menggunakan istilah kesetaraan gender, tapi saya lebih menggunakan keadilan gender. Kalau setara, itu artinya laki-laki dan perempuan mendapatkan nilai 50. Tapi keadilan berbicara tentang siapa yang lebih membutuhkan, siapa yang lebih memerlukan, maka itu yang akan diberikan keadilan. Misalnya, yang membutuhkan memang perempuan, maka boleh diberi 60. Karena dia membutuhkan, dan itu yang membuat dia akan berada dalam akuntabilitas atau misalnya pencapaian yang sama dengan laki-laki. Tapi perempuan laki-laki 40. Tapi itu bentuknya adil. Bukan berarti bahwa perempuan ditinggikan setinggi-tingginya, laki-laki diturunkan. Itu juga tidak benar. Tapi keadilan berdasarkan prinsip ini, maka itu yang membangun gerakan feminisme. Seringkali kan maskulinisme itu muncul karena ketakutan. Laki-laki kemudian akan dihilangkan, diturunkan, seperti itu. Tapi jangan takut ya. Iya, padahal nggak usah. Karena ini kan bicara tentang keadilan gender. Semuanya sama-sama adil. Bukan sekedar setara, tapi adil. Itu sih. Ya, berarti kata kuncinya berarti itu ya, Koron. Adil. Ya, adil. Soalnya, tapi menarik lah sebenarnya istilah yang dipakai oleh Bro Paulus. Dia nggak pakai kesetaraan, keadilan. Soalnya kalau kesetaraannya, kalau kita bicara dalam konteks di kampung, kita bicara, oke, kita setara, oke, laki-laki kan biasanya manjat kelapa untuk petik kelapa. Ya sekarang perempuan yang petik. Itu setara kan? Nah, tapi dengan kata keadilan itu justru lebih pada porsinya kan. Soalnya kalau ya karena perempuan pada konteksnya sebenarnya masa sih manjat kelapa, masa sih manjat pohon. Nah, tapi istilahnya pas banget kalau menurut saya sih. Nggak tahu Kambe bagaimana melihatnya, Koroni. Jadi kalau menurut saya gini, jadi dalam keadilan itu, dalam konsep keadilan ada dua, yang namanya equality sama equity. Jadi yang tadi Pak Paulus itu udah benar, sudah sangat tajam menganalisanya. Jadi bahwa selama ini keadilan hanya dipahami dari sisi kesetaraan. Nah, tetapi ada paradigma lain di dalam keadilan yaitu equity, ekuitas. Jadi gimana itu kebutuhannya dan nah kalau tadi Melki ingin mengejar yang jalan tengah, justru kalau pakai hermeneutik kecurigaannya feminis, mengapa mengajukan jalan tengah gitu? Kamu ketakutan apa dengan jalan tengah? Kenapa harus mencari jalan tengah, Melki? Kalau di dalam ekuitas kan berarti kamu harus menunjukkan keberpihakan kepada yang membutuhkan, begitu. Betul. Tapi jalan tengah itu yang maksud saya tadi itu ke arah keadilan tadi itu, Kambe. Bukan di dalam konteks kecurigaan atau merasa inferior ketika feminis muncul. Ya gitu. Tidak apalah. Untuk sebagai bentuk peran pastoral. Iya. Ya. Mungkin Koroni yang sudah mulai takut kayaknya. Tapi memang kalau feminis, nggak tahu ya, kalau penglihatan saya feminisme ini cukup gencar itu di luar negeri. Kalau di Indonesia, saya nggak terlalu ngelihat terlalu diperjuangkan tanda kutip, maksudnya gitu. Apakah betul kayak gitu atau memang saya pengetahuannya memang untuk di Indonesia rada kurang nih, Pak? Yang gerakan feminis di Indonesia. Ya, sebenarnya di Indonesia ini juga gencar banget gitu, sangat gencar juga.
kita lihat mungkin waktu mulai dari Perwani dalam sejarah ada kan muncul, lalu Komnas Perempuan, lalu dalam teologi juga ada istilah perwati, perkumpulan wanita atau perkumpulan perempuan berpendidikan teologi. Ini juga menyuarakan tentang bagaimana peran perempuan dari perspektif feminisme dalam pelayanan gereja. Ini juga mulai diangkat di situ tentang gerakan ini. Jadi sebenarnya kalau dibilang, oh hanya di luar negeri ini, bukan Indonesia, kurang pas. Ini juga masuk tentang narasi-narasi gerakan atau studi ini. Kita muncul sering mengenal R.A. Kartini. Itu juga mulai dibangun. R.A. Kartini juga merupakan bangunan dari pemikiran feminisme di Indonesia pada awalnya. Tapi sebenarnya saya rasa ini juga nggak adil sih. Kan tokoh perempuan yang berkarya itu kan nggak hanya Kartini, tapi ada Cut Nyak-Dien, ada perempuan yang lainnya di luar Jawa. Tapi kenapa kok Indonesia ini terlalu melekat di Jawa sehingga yang diingat hanya Kartini? Padahal kan enggak. Ada banyak perempuan-perempuan di luar Jawa yang juga memberikan peranan. Ini yang juga bentuk dari narasi-narasi feminisme di Indonesia. Saya rasa begitu sih. Oke. Nah, kalau kaitan dengan kelebihan sama kelemahan feminisme nih, nggak perlu panjang lebar. Maksudnya yang saya pengen tahu ketika kamu pelajari dan kamu perjuangkan itu secara objektif yang bisa kamu dapatkan kelebihan feminisme sama kelemahannya itu apa? Banyak kok. Sebentar. Feminisme itu kalau dalam konteks perempuan bisa menyediakan makanan bagi seluruh bangsa. Sorry, itu cuma guyon saja. Silakan. Ya, kelebihannya ketika mempelajari feminisme itu kita memiliki pemahaman keadilan gender. Lalu kelemahannya apa? Kelemahannya ini bisa bahwa feminisme itu seolah-olah hanya berbicara tentang perjuangan perempuan. Hal itu kurang pas. Itu perempuan yang terlibat dalam struktur gender. Sebenarnya itu. Karena kalau hanya berbicara tentang perempuan, ada topik lain yang tidak saya bahas sore ini, yaitu humanis. Itu bicara tentang bagaimana hanya perempuan humanis. Seperti teman-teman studi lanjut membedakan feminisme dan humanis itu bicara apa? Berbicara tentang perempuan. Dan humanis ini sangat keras sekali. Sebenarnya tidak bisa dikatakan feminisme versus maskulinisme, itu nggak bisa. Yang pas itu humanis versus maskulinisme. Feminisme kalau dikatakan Pak Melki tadi yang ingin jalan tengah, feminisme ini sebenarnya jalan tengah antara humanis dan maskulinisme tadi. Oh, berarti tuh jalan tengahnya feminisme, Mel. Dia ingin mencari lagi. Enggak, supaya karena kalau kita kan, kenapa saya pengen jalan tengah? Karena justru jalan tengah itu sebenarnya memberikan penerimaan kan kepada kedua belah pihak. Jadi kita nggak betul-betul meninggikan yang satu lalu merendahkan yang lain. Saya ini mencoba mendrive kita atau mencoba mengorek-korek Bro Paulus ini. Berikanlah kami jalan tengah, karena kami ini sudah lebih banyak jalan kiri dan jalan kanan. Iya, karena terlalu berpikir dikotomis. Iya, betul. Sebenarnya kalau bicara feminisme dalam gereja, sebenarnya kita sudah ada gerakannya loh, Koron sama Kambe. Komisi Wanita. Betul, ya, itu betul. Soalnya tadi kan kalau Bro Paulus tadi ngomong tentang ada perwani, ada perwati. Komisi Wanita, wow, itu satu gerakan sebenarnya. Bukan perwani, tapi gerwani. Tadi saya salah. Gerwani, ya. Gerwani, ya, gerakan. Gerakan, ya. Di gereja itu sebenarnya kita sudah
ya saya nggak tahu ya di dalam struktur khususnya dalam gereja, kayaknya porsi perempuan dan laki-laki itu sudah semakin lebih terlihat sih, diberikan ruang. Jadi gereja sebenarnya sudah melakukan yang sudah Alkitab katakan kepada kita, ya terlepas dari persoalan perempuan dipendetakan atau tidak dipendetakan, itu saya tidak sanggup memberikan jawaban karena itu adalah tanggung jawab mereka yang lebih tinggi dari kita. Kalau saya sih nggak apa-apa pendeta perempuan, karena justru perempuan itu lebih teliti pada hal-hal detail daripada laki-laki, dan dia bisa mengatur, memanage, dan segala sesuatu bisa diatur dengan baik di dalam pelayanan dan gereja. Ya, itu sih. Banyak sinode-sinode yang memendetakan perempuan, KI, GPIB, Gereja Kristen Jawa, GKJW, mulai banyak. Mulai banyak yang terbuka ya. GKT juga. Iya. Ya udah, ya mulai terbuka ya GKT. Iya. Nggak tahu kalau Koroni, di tempat Koroni gimana? Berarti saya dapatkan konsep feminisme yang baru nih, karena tadi penekanan Paulus bahwa feminisme itu bukan hanya untuk perempuan, toh. Kalau saya nggak salah tangkap seperti itu kan ya, laki-laki pun bisa. Kalau yang tadi kan humanis yang dia untuk semua. Semua. Oke. Womanis. 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 Ya, okay. Woman. Istilah baru itu Koron. Iya. Womanis. Nanti kita bahas lagi itu. Kita undang lagi Paulus. Iya, kapan-kapan kita bahas. Iya, menarik kayaknya. Iya. Kalau bisa ada perempuan, karena biar adil, womanis. Nanti kita undang. Kalau feminisme masih bisa, kalau womanis harus lebih baik yang berbicara perempuan. Karena itu khas tentang pengalaman perempuan. Jadi kalau kamu ada tentang melahirkan. Tapi mungkin kalau bisa sih kalau memang mau bahas ini lebih lanjut, mesti ada satu orang, misalnya selain Bro Paulus, ada satu orang perempuan yang benar-benar memahami ini, supaya kalau kita dari perspektif laki-laki ini kan kurang melihat secara, ya mungkin Bro Paulus sudah tahu lah ya, tapi kan pengalaman perempuan itu kan kita nggak ngalamin. Betul. Nanti kalau kamu ada rekomendasi, karena kita udah bicara tentang melahirkan. Ya, boleh bisa. Kalau ada rekomendasi, info-info nanti kita buat ngopi selanjutnya. Oke, nah konklusinya dari apa yang dibahas malam ini, kira-kira dari Paulus apa? Feminisme itu bergerak mewujudkan keadilan gender, bukan hanya kepada salah satu gender saja, perempuan saja misalnya. Enggak. Dia bicara tentang keadilan gender. Adil, bukan setara gender. Itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Paulus, Michael, Melky untuk ngopi kita hari ini. Nanti kita bahas lagi yang tadi woman. Apa sih? Womanis. Womanis ya. Womanis. Itu kata yang baru buat gue beneran. Iya, masih recording ya. Nanti di trim ya kok. Iya. Oke, kita akan tutup ya teman-teman. Minta B untuk tutup dan doa ya. Bapak di surga, kami berterima kasih karena waktu yang telah Kau berikan kepada kami untuk boleh bersama-sama berdiskusi, belajar mengenai gerakan feminis, dan kiranya Engkau tetap menolong kami di dalam setiap pembelajaran yang ada, dan juga bagaimana kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik dalam pelayanan maupun dalam konteks sosial kami berada. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih, ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye. Halo rekan-rekan semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.